siapa namanya yang berdua nih? Sinta sama Amel. Siapa lagi? Oh, Feby dengan Angel. Feby dengan Angel. Baik. Ini dia presentasi dari Feby dan Angel tentang ramah digital. Bu Wati ya. Bu, Ibu harus siapkan 2 door prize hari ini ya Bu ya. Ketentuannya adalah bukan tanya ini. Kita tanya yang di pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan akan ada kita tanya Bu ya. 2 orang, kita ambil 2 orang. Siapa yang bisa menjelaskan tentang ramah digital? Ada hadiah langsung dari Ibu. Coba. Silakan biar suara. Siapa? Ayo. Tunjuk tangan. Ya, masuk TV ini. Ayo, silakan masuk TV. Silakan. 3. Ada tak? Ada? Sini. Nah, ini. Baik, silakan. Apa arti dari Wati? Dengar Ibu, benar tak jawabannya? Ya, saya kenalkan nama saya. Lihat kamera dulu. Perkenalkan nama saya Cika. Ya. Apa itu arti ramah digital? Saya akan menjelaskan tentang apa itu arti dari ramah digital. Ramah digital. Seperti apa sih? Apa? Iya, Pak. Sekolah yang menerapkan bisa memperhatikan pelajaran. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, habis. Habis waktunya yang lain. Ada yang lain yang bisa? Ada yang mau Ini Bu, coba. Sini. Namanya siapa? Namanya Dafa. Oke, mana berapa? 10 E6. Semuanya, mana semuanya? Oke, Dafa, coba jelaskan. Baik, sekolah ramah digital adalah di mana sekolah tersebut dapat menggunakan handphone atau teknologi komunikasi maupun teknologi informasi secara benar maupun tidak. Misalnya kita menggunakan teknologi seperti handphone, di mana menggunakan handphone sebagai sumber dalam pembelajaran maupun proses belajar mengajar. Baik, terima kasih. Dari Kominfo ini menjelaskan terkait tentang ramah digital ini. Jadi artinya adalah bagaimana kita sebagai siswa-siswi SMA Negeri 2 Masuk cerdas dalam penggunaan digital, baik itu handphone, kemudian komputer dan sebagainya yang terdapat nanti informasi-informasi cerdas atau ini. Jangan asal di-share, jangan asal dipercaya, harus jelas dulu seperti apa kita memilihnya. Ketiga artinya adalah ramah digital. Karena ketentuan ramah digital ini adalah berarti yang menentukan kepada dua atau tidaknya pertanyaan berlapis. Sini Bu. Semari kita nunggu yang lain. Barangkali Pak Ifri bisa kita tambahkan sedikit mengenai sekolah ramah digital ini. Alhamdulillah kita berdua mewakili Kabupaten Agam dan 3 sekolah di Sumatera Barat yang hanya mendapat pendidikan sekolah ramah digital. Dalam hal ini yang ramah digital, anak-anak kita persilakan menggunakan seluruh media sosial yang ada. Manfaatkan media sosial yang ada, tidak bermedia sosial dengan cara bermartabat
kalau bisa sudah disiapkan juga karena nanti kita sudah mulai dulu sosialisasinya ya adik-adik semua. Dan tentunya hari ini silakan kalau bagi adik-adik semuanya yang ingin mengurus KTP dan sebagainya silakan dapatkan tempat sosialisasi yang diperlukan sudah disiapkan. Baik, kita akan tampilkan ada sekolah istimewa hari ini di SMA Negeri 2. Viko Pak, oh Viko Perdana karena dia anak perdana Pak. Ya namanya Viko Perdana. Apa mau sampaikan kepada Bapak yang hadir hari ini Bismillah. Terima kasih pada Bapak Bupati telah mengunjungi SMA Negeri 2 Lubukasum. Ya. Dan kami merasa senang atas kehadiran Bapak. Ya. Saya berharap Bapak sering-sering main ke sini. Boleh. Boleh kita. Baik sekali lagi mana suaranya teman-teman Lubukasum. Kepala sekolah nyiapkan amplop ini. Nyiapkan amplop untuk siapa yang bisa jawab pertanyaan. Buat direhab semuanya. Apa tadi kata? Alat-alat musik Pak. Iya. Jadi apa mau disampaikan? Penambahan alat-alat musik yang baru Pak. Oh, penambahan alat musik yang baru. Kerehapan ruang osis Pak. Kerehapan ruang osis. Penerapan ruang osis kepada Pak. Bantu Pak beasiswa saya. Oke, ya masalah beasiswa tetap mengacu kepada aturan main yang berlaku, harus pintar dulu. Insya Allah. Kedua, kurang mampu orang tuanya. Ketiga, kalau bisa naik tinggi ini kayaknya bapak ibu masih ada. Oke, nah sekarang pintarnya dulu nih. Bapak ranking nggak di kelas? Ada lah Pak. Adalah. Kalau ada lah berarti itu nggak pede. Oke. Lebih kan SMA 2 Pak. Ikan SMA 2 Pak. Oke.
Bahasa Inggrisnya gimana? Alhamdulillah lancar Pak. Lancar. Bisa dites? Ya. Jadi gini, ini saya di SMA 1 Luwasung kemarin juga memberikan motivasi. SMA 2 sudah pernah dapat beasiswa dari saya untuk kuliah di Trisakti, Ones. Saya minta SMA 1 Luwasung juga kalau ada, tapi sampai detik ini nggak ada yang menghabari ke saya. Jadi tahun akademik 2022 ini tidak ada, tahun akademik 2022 tidak ada anak-anak dari Kota Nagam yang kuliah di Trisakti di kampus saya di Jakarta. Jadi sayang lah. Tahun yang lalu ada 2 orang dari Tilatang Kamang, SMA 1 Tilatang Kamang. Kemarin saya minta di sini karena waktu kita reunian di sana, saya minta kalau ada alumninya, tapi nggak ada. Untuk itu saya minta kalau bisa pada Pak Kepala Sekolah, kalau ada anak-anak yang nggak lolos di UMPTN, nggak lolos di UMPTN ya, tapi bahasa Inggrisnya bagus, dia tentu kalau bisa tentu ya ranking, saya jamin untuk kuliah di Trisakti Jakarta. Dengan mungkin bisa tinggal di rumah saya, karena yang 2 orang sekarang ini si Saifal dan Ali Akbar dari SMA Tilatang Kamang, 1 orang Kapau, 1 orang Kadui, kuliah di Trisakti Jakarta, tinggal di rumah saya. Semester 1 IP-nya 4, semester 2 IP-nya 4. Saya bangga jadi orang tua asuh, dan saya juga ingin dari SMA 2 mengikuti Hones berikutnya ya. Oke, itu kira-kira khusus untuk marching band. Alhamdulillah ternyata saya juga ketua marching band drum band Kabupaten Agam. Nanti kita pertimbangkan, kita bicarakan dengan dinas terkait ya, insya Allah. Karena bagi kami Kabupaten Agam tentu kalau bisa lebih maju dan bisa menjadi terkenal di bidang apapun. Saya lihat bangga ini lihat anak-anak baik atlet sepak bola, atlet-atlet yang lainnya, tentu majukan Kabupaten Agam ke depan. Saya kemarin agak sedih di Agam Timur terutama, mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Banyak orang-orang Agam yang mewakili kota Bukit Tinggi. Besok nggak boleh lagi orang Agam harus mewakili Agam. Duit nggak ada, kita cari duit. Nah, setelah saya tanya kenapa mewakili Bukit Tinggi, katanya jawabannya dari anak tersebut, ya orang Agam nggak ada yang nawarin kita Pak, Bukit Tinggi nawarin kita. Nah ini ke depan nggak boleh terjadi lagi nih. Ya ini kepada Pak Kadis, kepada pejabat-pejabat terkait, putra Agam harus mewakili Agam. Ciptakan, buat prestasi setinggi mungkin. Anda selaku ketua OSIS galang kekuatan ya. Jadi Bapak selaku Bupati dan juga selaku seorang akademisi dosen sangat bangga lah kalau bisa anak-anak putra putri Kota Nagam ini menjadi hebat ke depan. Jadi saya dukung ya. Dan siapa kira Viko ya, tidak Viko saja, kalau ada yang lain tapi dengan catatan pintar dulu, nah, terutama bahasa Inggris, karena di Trisakti itu bahasa Inggris harus kuat ya. Nah, buat seperti Hones berikutnya, saya bangga sekali dengan Hones, mahasiswa saya, dan saya udah jadi anggota DPRD, dia jadi wisudawati terbaik. Nah, mudah-mudahan si Saifal dan Ali Akbar ini juga nanti bisa jadi wisudawati terbaik. Oke, selamat Viko ya. Oke, sukses ya. Selamat untuk SMA Negeri 2 Luwasung. Baik. Saya Bapak Bupati Agam. Oke, baik Viko. Hari ini kita akan menampilkan salah satu ekskul unggulan yang ada di SMA Negeri 2 Luwasung. Jadi ekskul pertama ini Viko. Ekskul pertama. Ya tunggu. Bisa disampaikan. Jadi ekskul pertama ini salah satu ekskul unggulan. Kata si Viko, syarat untuk masuk ke ekskul ini katanya itu dia. Baik, ini dia kita tampilkan ekskul kita. Yang pertama apa Viko? Basket putra. Basket putra. Kau masuk dengan postur tinggi semuanya ya. Ada cara kita untuk bisa masuk ke basket ini. Berbagai prestasi diulang dari tim basket ini tentunya.
semua pesanan yang dua ini. Ya kalau sempat, tadi terus apa namanya? Itu Rival namanya. Octavia Anggraini. Baik, tepuk tangan dulu untuk dua pesanan SMA 2 Bondowoso yang menawarkan berbagai prestasi tentunya, dan mudah-mudahan ini tentunya cikal bakal ya untuk kita atau siswa kita di SMA Negeri 2. Silakan kembali kita buat, terima kasih. Adik-adik selanjutnya sekali lagi tepuk tangan untuk kedua pesilat SMA Negeri 2 Bondowoso. Kela kalau gitu. Tunggu dulu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kalian berenam, isinya kayaknya merah-merah. Semua kalian bagi 6. Bagi 6. Jadi sekarang tim yang futsal gabung sama tim basket dulu. Pergi sana. Bagi. Ya baik, silakan dibawa tim futsal. Mana penyanyi tadi? Penyanyi. Oke. Bisa menyanyi. Bisa mengawali apa nyanyi? Bisa. Bisa mengawali apa nyanyi? Lagunya lagu sayang. Lagu lama. Judulnya Jangan Sakiti Hatinya. Kenapa? Kenapa dah? Salah satu baiknya, masihkah kau ingat sayang?
Siapa Putra Utama tahu tuh lagu itu lagu zaman tahun 81 tuh. Di Sugianto penyanyinya. Hah? Itu ceri. Jangan sakiti hatinya. Dia sepatu siram. Saudara kaki nomor berapa? Pas kakinya nomor sampai puluhan, nggak pas diwan nomor sampai puluhan. Dari jauh wajahnya juga kakinya sampai puluhan gitu kan. Saya beda. Ya. Oke, siap. Kita menyanyi dengan siapa bilang? Baby ya. Apa nggak seperti yang menyanyi tapi jago menyanyi. Nah, jadi waktu Ambo masih kelas 3 SMA, Ambo sambil manjai di kampung Ambo mandangan lagu Iko. Jadi siapa bayangan Sedemanya Seramajai itu? Ninta Bayang Sugianto. Dan lagu yang kedua Ninta Bayang Dembo adalah lagu Ebit Gade, Ayah. Tetapi Tuhan mentakdirkan Ambo datang ke Jakarta. Ternyata Sugianto sakampus nyoba di Trisakti Jakarta dan Marisahat. Jadi seangkatan kami sama-sama angkatan 81. Jadi sampai kini tidak akan pernah lupa dengan Sugianto. Jadi lagunya Jangan Sakitinya, masih kau ingat sayang. Kamu pandainya cuma sayang saja. Oke, untuk itu saya panggilan Feby. Jadi Feby disayang oleh Pak Bupati dan dapat hadiah sepatu merah. Baik, dapatkan sepatu merah Ferrari Puma ya, nilainya sangat mahal. Ya, mahal. Oke. Bagaimana kalian cemburu? Makanya menyanyi. Coba nyanyi bareng, sayang aja.
sekolah kita ini dapat bernaung untuk menjadikan sekolah yang ramah terhadap anak, yang memberikan tak sepenuhnya kepada anak, dan menjadikan sekolah ini menjadi pelopor sekolah ramah anak di tingkat kabupaten. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4, 3, 2, 1. Soal kedua. Soal kedua ini sangat gampang. Soalnya adalah kucing benar atau salah. Kucing tergolong hewan karnivora. Benar atau salah, kucing tergolong hewan karnivora. 4, 3, 2, 1. Soal ketiga. Soal ketiga ini adalah mana lebih berat besi 1 kilo dengan kapas 1 kilo. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, bis. Soal yang terakhir. 1 tambah 2 kali 3. 1 tambah 2 kali 3. 5, 4, 3, 2, 1. Alasannya karena apa salah? Itu ditanya saya jawab. Alasannya kenapa salah? Karena penggunaan dan oke, itu dia jawabannya. Karena ada paus dan berubah. Dua tersebut sekitar 1 menit. Bukan, karena dua tersebut akan tolong mama dia. Ya, ikan hanya ikan ini. Oke, silakan kakaknya dulu. Oke, berarti yang berdiri berapa orang tinggal lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal 6 orang. Apakah? Berarti kalau yang berdiri kalau sudah yang berulang, kita bisa begini karena sudah ada jawabannya salah. Oke, soal yang kedua. Soal yang kedua itu adalah benar atau salah? Kucing tergolong hewan karnivora. Benar. Jawabannya apa? Benar. Yang paling depan benar. Kamu kenapa salah? Karena kucing makan rumput. Hah? Kucing tergolong hewan omnivora. Oke, yang menjawab tulisannya salah silakan duduk. Tersisa berapa lagi duduk? 1, 2, 3. Semua kucing tergolong hewan tergolong jenis kenapa karnivora? Semakan segalanya bukan karnivora. Dimakan daging. Kalau yang pemakan segalanya itu namanya adalah omnivora. Berarti ini jawabannya benar tuh. Bodi hijau benar. Oke, benar. Dengan 3 lagi. Tinggal 2 soal lagi. Kita cek 2 soal ini. Apakah 2 soal ini ada yang duduk lagi? Pertanyaannya adalah apa tadi soalnya? Mana lebih berat besi 1 kilo dengan kapas 1 kilo? Kamu jawab apa? Besi duduk kamu. Kamu jawab apa? Ada jawaban yang benar dan salah. Ya sama. Sama. Dia kan nggak dibuat sama tadi. Oke, beri aja lah. Kamu apa jawabannya? Oke, sama. Berarti tinggal 2 orang. Kenapa kamu jawabnya besi? Mana lebih berat besi 1 kilo dengan kapas 1 kilo? Jawabannya adalah sama berat. Karena bisa sama-sama 1 kilo. Berarti tinggal 2 lagi. Soal yang terakhir. Soal yang terakhir adalah 1 ditambah 2 dikali 3. Kamu jawab berapa? Tujuh kamu. Berapa jawaban kamu? 7. Yang ada yang jawab 9. Ini berapa ya? 7. Berarti hanya tersisa 2 orang. Benar. 1 ditambah 2 dikali 3 jawabannya adalah oh iya, ada yang jawab 9 ya. Ada yang jawab 9. Karena apa? Rumusnya adalah yang lebih dulu adalah baru berarti 2 kali 3 ditambah 1 7. Berarti hanya 2 dari 1 lokal ini yang tersisa dengan jawabannya. Baik, silakan duduk lagi. Hadiahnya nanti kita minta ke Bupati. Selanjutnya hari ini juga ada senior kalian di SMA Negeri 2 Lubuk Basung ini. Namanya adalah Kak Nes. Kak Nes ini merupakan lulusan terbaik yang di Universitas Eka Sakti Jakarta. Beliau Trisakti. Ya, Trisakti Jakarta. Beliau merupakan lulusan SMA Negeri 2 ini tahun 2015. Sedikit kita dengarkan apa yang
3. Oh IPA. Sebelumnya saya juga kelas IPA, dulu IPA 1 gitu. Saya perkenalkan diri dulu, perkenalkan saya Mesti Sindra, lulusan dari alumni dari Semanda di tahun 2015. Motivasi saya sebenarnya dari pengalaman saya yaitu untuk adik-adik sekarang yang sekarang untuk ingin memilih jurusan dan mau fokus belajar, yang pertama itu kalian harus jujur dan juga harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Kalau untuk prestasi juara itu semuanya bonus, jadi adik-adik jangan terlalu fokus untuk juara, tapi fokus untuk belajar kalian gitu, untuk hasil yang terbaik. Karena pengalaman saya dulu, saya alhamdulillah juga juara di IPA, juara 2 atau juara 3 biasanya, karena juara 1 itu selalu tetap gitu. Selama saya sekolah, saya sangat suka matematika dulunya. Itu dulu buksur, suka matematika, dan juga dulu kimia juga suka, terus pernah ikut lomba biologi juga gitu. Alhamdulillah karena saya mendapat juara, jadi ekspektasi orang-orang pasti saya bakalan lulus SBMPTN, SNMPTN gitu, SIMAK UI, semuanya saya coba gitu, sama UGM semuanya saya coba. Tapi kadarullah saya nggak lulus gitu, karena yang saya inginkan itu sebelumnya itu emang jurusan yang benar saya inginkan gitu. Contohnya dulu saya ngambil di ITB, itu Fakultas Teknik, karena kan kata orang kalau suka matematika biasanya arah ke teknik gitu ya, bukan ke manajemen. Kalau IPS biasanya manajemen. Ternyata bukan seperti itu gitu. Ternyata teknik ini tidak lulus di bagian ITB, saya ambil di bagian UGM juga tidak lulus gitu. Dengan tidak lulusnya SBM sama SNMPTN dan lain-lainnya, down dong. Jadi selanjutnya saya coba ngambil yang di Trisakti, itu dulu itu swasta ya, Trisakti di Jakarta. Alhamdulillah coba yang beasiswa, ternyata saya lulus di beasiswa full di Jakarta gitu. Poin penting sebenarnya untuk pilih jurusan kalian yang ada di kelas 3 sekarang itu, pilihlah jurusan itu yang prospek kerjanya bagus gitu. Jangan fokus pada kelulusan yang hanya nggak apa-apa deh lulus di sini, yang penting lulus SBMPTN atau yang penting lulus SNMPTN, tapi pilihlah jurusan yang benar-benar bagus untuk prospek kerja ke depannya gitu. Karena setelah kalian lulus yang penting itu apa? Kerja kan, nyari cuan, nyari duit gitu. Kalau cuman di Jawa. UGM. Jurusan? Akuaria. Sudah ada tujuannya ya. Teman-teman sini mau kuliah di mana? Ada yang nggak tahu? Ya ada yang punya tujuan, hanya di Taman TNI di sini ada cita-cita. Kok kalian enggak? Serius. Harus punya semangat kita. Tempat dari situ ya kayak bis tempat dari sini kalian harus punya rencana kalian apa harus dinyatakan. Yang cewek mau kuliahnya di mana? Ada memang punya cita-cita di UI, tapi mohon maaf karena ini UI kalian dihukum sekolah kalian. Tahu kan? Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Karena dihukum selama 5 tahun, yang jalan itu baru 3 tahun, sisa lagi 2 tahun lagi dihukum di UI, bisa masuk UI khusus SMA menjadi 2, tapi nggak salahkan banyak perguruan tinggi yang lain yang bisa. Karena apa? Karena ada senior kalian dulu, kakak-kakak kalian 3 tahun yang lalu, dia masuk ke UI, dia lolos namanya di UI, tapi nggak diambilnya di UI, yang diambilnya di Universitas Andalas, nggak diambilnya di UI. Jadi kalau lolos kita dan diambil di UI itu, kita ambil yang di sini karena nggak boleh orang tuanya, akhirnya diambilnya di Unan. Karena dia menolak nggak diambilnya, padahal hebat kan UI sebenarnya, jadi tolaknya akhirnya kena hukuman sama negeri Unan. Itu pengalaman. Tapi yang lain banyak, ada ITB, ada UGM, ada yang lain, dan semuanya harus bisa lah masuk di UI. Yang pasti pemerintah Kabupaten Agam memastikan untuk kalian yang berprestasi tidak ada alasan untuk kalian tidak kuliah karena ekonomi, tidak kuliah karena nggak ada biaya. Jangan ada alasan seperti itu. Karena apa? Setiap kalau ada kemauan pasti ada jalannya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, nanti kalian bisa koordinasi pemerintah karena ada beasiswa yang ada di pemerintah ya Kak ya. Seperti Kak Ones ini, beliau akhirnya bisa melanjutkan pendidikan. Izin, mohon maaf ya Kak Ones ya, kalau masalah ekonomi mungkin boleh dikatakan berat juga. Karena dulu di Trisakti itu biaya
Awalnya itu SPP-nya itu sekitar 40 jutaan. Ya, sekitar 40 juta untuk biaya kuliahnya. Tapi sekali lagi tidak ada alasan untuk tidak menyambung pendidikan. Gapailah cita-cita semuanya. Yang penting seperti yang disampaikan Bapak Bupati tadi, motivasi yang kita bangun itu adalah harus lanjutkan pendidikan. Apapun alasannya, masalah ekonomi yang lainnya, pasti ada jalannya kalau kita punya kemauan yang kuat. Oke, semuanya siap ya? Mudah-mudahan adik-adik di sini untuk kedepannya ini kita lihat nih. Mudah-mudahan ya Indonesia ini jadi orang-orang hebat yang cewek ini calon-calon dokter, calon pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak gurunya tadi semangat ya kan. Saya ini baru lihat dulu. Oke, kami sebelumnya perkenalkan diri, saya Kepala Dinas Kabupaten Agam. Nama saya Pak kan? Saya tahu ya. Saya jadi saya Elton, Kepala SHSI. Memegang Pak ya. Saya dulu juga sama dengan adik-adik semuanya. Saya 8788 Titrosis semacam Buasu. Jadi saya juga warga Buasu, kemudian S1 saya di Mawata, juga di Unan. Kemudian saya membawa Pak Ade sebagai pemegang admin atau pemegang user daripada ADB, Administrator Database. Database yang ada di Kabupaten Agam dan tahun dulu beliau yang pegang. Ini beliau yang pegang, user beliau yang pegang. Hari ini ada hadiah semuanya. Ini perkenalan kami, ya Pak Ade Putra, Eskom. Jadi kami dari Dinas Desa dengan program Pak Bupati sekolah unggul ya, programnya sekolah unggul. Akhirnya kemarin menjadi SMA Angke, sekarang masuk ke 2 masuk. Besok kalau nggak salah SMA Cendikia, ada 3 SMA unggul yang jadi kunjungan Padang TV. Ini masuk Padang TV, ini keren-keren. Tadi di sore tuh akan bulan di Padang TV. Silakan nonton dan kita minta jalinya terbagi semuanya dapat kita saat kita bagaimana disorot oleh Padang TV. Barangkali untuk perkenalan ya, aplikasi yang tempat pendaftaran penduduk secara mandiri, mau di Mawat, mau lagi di tempat tidur, mau lagi santai, apa kebutuhan kita? Misalnya kita butuh akta kelahiran, mau print, misalnya ada print di rumah bisa, mendaftar melalui HP semuanya bisa. Tadi saya juga akan cek, tadi dari Padang TV mengatakan akta kelahiran yang rusak, saya cek nanti, yang nggak dapat aplikasi yang tidak bisa mendownload aplikasi berarti memang HP-nya rusak. Jadi kita nanti aja nanti ya. Pertama, aplikasinya saya berikan dengan nama Sistem Informasi Layanan Elektronik terintegrasi secara online. Ada yang tahu singkatannya? Coba, kalau tahu saya kasih dia. Sistem Informasi Layanan Elektronik secara terintegrasi online. Ada yang tahu enggak? Kok bingung? Di data kan ya? Saya berikan ini data tempat mendaftar secara online. Ada yang tahu singkatannya enggak? Jadi sistem aplikasi yang saya berikan, di mana saja kita mendaftar, adik kita orang tua menanya atau memprint dokumen kependudukan, sekarang di HP sudah bisa semua. Tempat mendaftar dua aplikasi, satu aplikasi yang permanen dari kementerian, itu kita bisa melihat dokumen kita secara permanen. Semua bisa di situ. Dokumen kependudukan kita ada di sana. Jadi nggak susah kalian. Nanti tinggal kakak, kedua orang tua, atau nggak tahu kakak kita berapa nih, nggak tahu lagi. Jadi kemudian banyak dokumen di sana yang sangat terjaga ya, sangat terjaga dan diberikan dengan beberapa. Nah satu dokumennya saya berikan aplikasinya sistem informasi layanan elektronik terintegrasi online. Ada yang tahu singkatannya? Nih, nama saya coba. Aplikasi
Nama saya Ayrton, aplikasinya saya berikan Sileton. Coba Bang, pas nggak? Sistem informasi layanan elektronik terintegrasi online. Namanya Sileton. Pas. Saya berikan informasi aplikasinya. Dan aplikasi itu sudah ada dasar hukumnya. Bukan karena bikinnya saya sebagai kepala dinas, saya Ayrton, kemudian saya berikan panggilan saya sehari-hari saya memang Sileton. Itu Pak Sileton itu ada kan? Itu aplikasinya juga Sileton. Jadi saya berikan user nanti untuk kalian bisa mendaftar aplikasinya. Kemudian ada satu lagi aplikasi tentang identitas kependudukan digital. Saya berikan nih dalam bentuk. Ini merepresentasikan Permendagri nomor 22 tahun 2022 tentang identitas kependudukan digital. Kalau tadi Sileton itu berdasarkan peraturan Bupati nomor 28 tahun 2022 tentang sistem informasi layanan elektronik terintegrasi secara online. Nah, itu dasar hukumnya. Penting dasar hukumnya dulu. Nah, ini kan saya berikan nanti identitas digital. Mau kakak kalian di sini nampak, mau lihat orang tua nampak, nomor nik nampak, nomor lihat nanti akan dikembangkan nomor rekening bank nampak, nomor tabungan nampak, apa lagi? Bagi yang sudah punya SIM ada di sini, bagi yang punya KTP ada di sini, di AP lagi, kita di aplikasi, di digital. Paham semua? Nanti akan kami buka. Bandung, mau kuliah di Irian Jaya, mau kuliah di Padang, tak perlu lagi. Tak perlu lagi dapat orang tua ngurus apa. Nanti kalian sudah merekam. Yang belum merekam siapa? Sudah di tangan. Yang udah umur 17 tahun, tapi belum merekam KTP, siapa? Paling berdasar. Nanti kalian tamat SMA ini kelas berapa? Juga ya? Mau tamat kalian? Nanti kalian butuh KTP antrian di kantor Dukcapil sangat membosankan. Sudahlah lama, nanti syarat kurang lagi. Mumpung ini sekarang ada kesempatan, kami sedang melakukan pelayanan perekaman KTP elektronik. Nah, bagi yang belum, nanti saya silakan datang ke Dukcapil, ketemu di ruang Pak Ade, daftar, langsung rekam. Langsung keluar dan daftarkan KTP digital kalian. Nah, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan? Siap untuk menerima identitas mana dulu ya? Digital ya? Yang digital dulu ya, yang ini. Yang bermilik iPhone ada nggak? Jadi aplikasi identitas digital itu supportnya hanya pakai Android versi 7 ke atas. Jadi Ya. yang punya iOS atau iPhone, maaf mungkin belum tersedia untuk saat ini. Yang punya iPhone siapa? Yang punya Android silakan, bagi yang sudah berumur 17 tahun silakan Semua download. yang sudah ber-KTP, yang tidak merekam. Yang belum berapa merekam, orang? yang Yang bisa. sudah merekam berapa orang? Yang Buat merekam. tangan. Berarti ada satu Yang sudah rekam silakan download di Coba buka P-nya.